Lukas 4 ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di ibadah online GB Karya Allah. Saya percaya saat ini ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang melingkupi kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami akan mulai ibadah online kami Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang menyertai kami. Biar Tuhan memberkati Tuhan setiap pujian, setiap berita firman-Mu Tuhan Yesus. Biar itu semua Tuhan boleh menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Kau kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, tetap semangat di dalam Tuhan karena kita percaya kita selalu dalam perlindungannya Tuhan. Mari sebentar kita akan mulai ibadah online kita. Kita siapkan hati kita mau memuji Dia. Kita bersyukur punya Allah yang selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Sama-sama yuk angkat suaramu. Na 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 biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Karena Dia baik atas hidup kita. Kalau kita bisa bertahan sampai hari-hari ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Angkat suara katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak yang sukar Tuhan. Segalanya dapat Engkau lakukan. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Tentu bersama
sebab Engkau Allah yang hidup. Biar mulutku akan bersaksi Tuhan, dan mulutku akan bersaksi tentang kebesaran-Mu. Biar hidupku menjadi bukti akan kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan saat yang indah-indah juga Tuhan, kami rindu untuk firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat saat hari ini. Tuhan, satukan setiap hati kami, setiap roh kami, Tuhan boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Mari Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita mau belajar tentang pentingnya kesatuan, persatuan. Dimanapun kita berada, baik kita berada di perusahaan, baik kita bekerja, maupun baik di dalam rumah tangga, maupun dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Salah satu syarat penting untuk kita mencapai keberhasilan kita, untuk kita bisa melakukan yang terbaik, dibutuhkan persatuan, dibutuhkan kesatuan. Setiap kita ini harus bisa bersatu dengan lingkungan kita, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, penting kesatuan supaya kita mengalami namanya itu keberhasilan. Mari saja kita buka semua ayat terlebih dahulu ayatnya. Efesus yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus 4, ayat yang ke-16. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap kita mempunyai bagian masing-masing yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kita. Oleh karena itu, kita wajib mempergunakannya. Kita wajib memakainya. Dan kita mau bersatu di dalam rumah tangga kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan anak-anak yang Tuhan tempatkan dalam rumah tangga. Kita harus bisa menjadi satu. Tanpa adanya kesatuan, rumah tangga kita ini tidak mungkin utuh. Rumah tangga kita ini tidak mungkin bahagia. Dan akhirnya yang ada perpecahan, perceraian. Begitu juga dalam pekerjaan kita. Ketika kita ditempatkan dalam kantor atau di dalam toko atau dimanapun juga kita bekerja, harus adanya kesatuan. Kita harus bisa menyatukan diri kita dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di lingkungan kita. Tanpa
dikucilkan. Mungkin juga kita akan disingkirkan karena kita tidak mau bersatu. Tapi ketika kita bisa bersatu, ketika kita bisa berbaur, dan kita bisa saling membantu, saling membahu, maka pekerjaan kita otomatis lebih mudah, lebih gampang, selesai, tepat pada waktunya. Oleh karena itu, begitu pentingnya kesatuan dan persatuan kita hidup. Dan bagaimana kesatuan ini bisa terwujud? Hari ini kita mau belajar. Ada 3 poin agar kesatuan ini bisa terwujud. Poin yang pertama, yaitu kita harus menyadari bahwa kita ini sudah dibeli. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia membayar kita lewat tubuh dan darahnya. Setiap kita ditebus. Oleh karena itu, kita bukan pemilik atas tubuh jiwa raga kita. Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan. Kita ini cuma hamba. Kita memiliki Tuhan atas tubuh jiwa raga kita. Buka ayatnya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, yang udah ketemu bilang, oh yes. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, Tuhan pemilik atas kita. Kita wajib. Kita cuma hamba, kita wajib merendahkan hati kita wajib melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita bukan milik kita. Dan Tuhan tempatkan kita yang ada di lingkungan kita, baik dalam rumah tangga kita. Kita harus menyadari, kita harus merendahkan hati kita. Ketika kita melayani suami kita, ketika kita melayani anak-anak kita mau memberi yang terbaik. Karena yang kita layani. Jangan dilihat suaminya, jangan dilihat anaknya, tapi semua yang kita layani itu perintah Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang kita layani dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Ketika kita bisa merendahkan hati kita dan kita menyadari bahwa tubuh jiwa raga kita bukan milik kita cuma hamba, kita melakukan yang terbaik, maka semuanya itu akan menjadi lebih mudah. Kita bisa bersatu dengan keluarga kita dan akhirnya rumah tangga kita itu menjadi bahagia, menjadi utuh. Tidak ada kebahagiaan tanpa perintah. Tidak ada perintah tanpa otoritas. Dan tidak ada otoritas tanpa persatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, otomatis terciptanya kebahagiaan. Mari kita belajar. Belajar saling merendahkan hati kita. Belajar menyadari bahwa tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh kita milik kepunyaan Tuhan. Kita hanya hamba dan kita melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Poin yang kedua, yaitu komitmen untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus tubuh jiwa raga kita, Tuhan sudah membeli kita, dan Tuhan sudah lunas membayar tubuh jiwa raga kita ini lewat tubuh jiwa raga Tuhan sendiri pada saat Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Nah, kita harus komitmen bagaimana cara kita membalasnya. Harus ada satu komitmen. Tanpa komitmen, maka semuanya itu akan luntur. Tanpa komitmen, semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Dibutuhkan komitmen kita. Oh, karena Tuhan sudah baik, Tuhan telah baik, aku harus komitmen. Aku harus mengambil tindakan. Tindakan yang real, tindakan yang nyata. Kalau ada persatuan baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, maka semuanya itu bisa kita kerjakan. Dengan adanya kesatuan, semuanya bisa kita kerjakan. Jangankan rumah, gunung dan laut pun bisa kita pindahkan. Istilahnya, ibaratnya. Karena dengan kesatuan dan persatuan ini, semuanya ini bisa terwujud. Semuanya ini bisa tercipta. Dengan kesatuan. Sapu lidi. Sapu lidi dengan satu tangkai, satu helai, cuma satu helai itu. Begitu kita buat nyapu itu, sapu lidi itu tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik.
dan tidak bisa membersihkan dengan baik. Tetapi ketika sapu lidi itu dikumpulkan menjadi segepok, menjadi sekumpulan sapu lidi, nah ini baru berfungsi dengan baik ketika kita pakai untuk menyapu lantai. Lantai menjadi otomatis menjadi bersih. Begitu juga kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika kita punya komitmen, kita mau bersatu. Ketika kita komitmen, kita sadar bahwa tubuh jiwa raga ini bukan milik kita. Kita cuma sebagai hamba dan kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada. Yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan baik di lingkungan kita. Kita lakukan. Dan kita mau bersatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu sudah Tuhan tempatkan, sudah Tuhan taruh kita. Setiap kita ada kelebihan masing-masing. Ada manfaat, ada kegunaan masing-masing. Ketika kita mau bersatu, maka semuanya itu akan lebih mudah terwujud. Akan lebih mudah tercapai. Dan poin yang terakhir, jangan pernah memperhitungkan untung rugi ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita melakukan tugas kita, kewajiban kita, jangan pernah kita memperhitungkan untung ruginya. Jangan pernah melihat orang lain melakukan apa dan kita bilang, wah enaknya dia cuma melakukan bagian yang cuma kecil. Jangan pernah memperhitungkannya. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Semua yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Semua yang kita perbuat bukan untuk orang lain. Tetapi itu merupakan taburan setiap kita. Kita lakukan untuk diri kita. Buka ayatnya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Mari saudara-saudara kekasih. Galatia 6 ayat yang ke-7. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Garis bawahi. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi setiap kita ketika kita melakukan apapun juga, pekerjaan kita, baik pekerjaan dalam rumah tangga sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, kewajiban kita lakukan dengan baik. Bukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ketika kita bisa mengalah, ketika kita bisa merendahkan hati kita, ketika kita bisa melakukan, menservis orang, melakukan yang terbaik, bukan untuk orang lain. Tetapi itu merupakan taburan yang kita lakukan. Ketika kita bisa merawat orang tua kita di masa tuanya, ketika kita bisa memberi yang terbaik, memperhatikan suami kita, memperhatikan anak-anak kita, dan terus kita belajar untuk mengalah, semuanya itu merupakan taburan setiap kita. Dan satu hari kelak kita akan menuainya. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita tuai. Tabur tuai ini tetap berlaku. Hukum tabur tuai ini. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan persatuan-kesatuan ini. Jangan pernah memperhitungkan untung ruginya. Penting kita melakukan yang terbaik. Yang baik selalu adalah itu membuat menjadi persatuan, menjadi kesatuan. Tetapi kejahatan adalah membuat perpecahan. Jadi ketika ada perpecahan, itu semua bukan berasal dari Tuhan. Ketika suatu ada yang amarah, ada benci, di sana ada keributan, itu bukan sesuatu dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu selalu yang baik, yang mendatangkan persatuan, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan damai sejahtera. Itu semua dari Tuhan. Oleh karena itu kita belajar. Di mana ada persatuan, di mana ada kesatuan, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, di situ pasti ada kemenangan. Di situ pasti ada keberhasilan, di situ pasti ada kesuksesan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Haleluya. Dalam ada satu ayat yang boleh kita pelajari. Ada satu hari ketika Marta melakukan pekerjaannya, dia memperhatikan Maria. Lah, kok Maria cuma hanya berdiam diri saja, sedangkan aku ini melayani Tuhan dengan jerih payahku, dengan susahku. Dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Lihat tuh Maria. Kok Maria cuma diam-diam saja, nggak mau membantu aku. Tapi apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu? Mari sama-sama kita buka ayatnya. Lukas 10 ayat 41-42. Lukas yang ke-10 ayat yang ke-41 dan 42. Firman Tuhan katakan. Sama-sama kita baca, yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke, mari sama-sama kita baca. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan dirimu? Padahal Maria itu sudah mengambil bagian yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita melihat orang-orang yang di sekitar kita ketika kita melakukan suatu tugas, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu kewajiban kita. Kita ngelihat, lah kok dia enak-enak aja? Aku capek-capek, kenapa dia enak aja? Saudara sadar bahwa ketika kita bisa melakukan bagian kita, semuanya itu akan kita tuai. Dan memperingan. Dan membuat orang sekeliling kita melihat dan bilang, wah, aku juga harus bekerja yang lebih giat. Dan ada bagiannya masing-masing. Gak semuanya sama. Jari kita ada 5. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Semuanya ini berbeda bentuknya, tapi mempunyai fungsi masing-masing. Dan mereka ini harus bekerja sama sehingga semuanya ini bisa diraih dan digenggam dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan di pelayanan di gereja masing-masing, atau Tuhan tempatkan di dalam pekerjaan kita, atau di dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan anak-anak kita, Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita. Lakukan tugas kita dengan baik. Lakukan dengan sepenuh hati. Ingat, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan dengan baik, di situ ada kesatuan, di situ ada kemenangan, di situ ada keberhasilan, di situ ada kesuksesan. Dan ada kebahagiaan. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Percaya, lakukan dengan terbaik. Jerih setiap kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan dengan kesatuan dan persatuan yang kita rindukan dan kita mau lakukan dengan baik, maka semuanya akan mendatangkan kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita turunkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh bersatu, untuk kami belajar Tuhan Yesus. Kami boleh belajar menghargai Tuhan, menyadari bahwa tubuh jiwa raga kami ini sudah dibeli dan sudah dibayar. Kami ini cuma hamba. Dan poin yang kedua, kami harus komitmen Tuhan Yesus, bahwa untuk membalas setiap cinta kasih Tuhan dan apa yang kami lakukan, bahwa kami melakukan dengan tulus. Kami lakukan Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Dan akhirnya poin yang ketiga Tuhan, ketika kami mau melakukan segala sesuatu, jangan kami memperhitungkan untung atau rugi, tapi kami terus melihat tabur tuai, menyadari bahwa apa yang kami lakukan semuanya itu yang kamu tabur, yang bisa kami tabur, dan akhirnya taburan kami akan kami tuai dengan sendirinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan semua yang kami dapat hari ini dengan darah anak domba-Mu Tuhan Yesus, sehingga satu hari ketika kami mengalami kesulitan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, problem masalah dengan anak-anak kami ingat Tuhan Yesus, kami butuh kesatuan ini dan kami mau mempraktekannya Tuhan Yesus, menjadi rema, menjadi kekuatan firman bagi setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan semua dengan darah anak domba-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut: email gbkaryaala1@gmail.com, atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan.
mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau yang beri kesempatan pada kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Ajarkan kami, rendahkan hati kami, rendahkan diri untuk menjadi pelayan yang baik, Bapak. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu dalam rumah tangganya, Engkau yang jamah mereka. Dalam pekerjaan Engkau yang turut campur, Bapa. Engkau yang berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau jamah dunia ini jauh dari segala bencana-bencana. Engkau jamah negeri kami yang kami cintai, jauh dari segala bencana alam. Engkau jamah bencana COVID-19, Engkau yang padamkan. Kami mau terima berkat-Mu, turunlah hikmat marifat dari sorgamu, dari sorgawi. Kami akan terima kuasa-Mu, hingga Engkau akan turun kembali ke dunia, akan menyelamatkan kami semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin.